Ya, kematian itu ada berbagai faktor yang menyebabkan kematian pesut. Tapi yang nomor satu adalah memang sekitar 67% dari kematian yang diketahui disebabkan oleh jaring. Bahwa pesut itu berasal dari manusia. Sebenarnya tujuan konservasi ini mensejahterakan rakyat kok. Saya yakin nggak semua orang serakah. Pesut adalah salah satu satwa mamalia air tawar yang hidup di sekitar Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan pesut ini menjadi daya tarik wisata dan keanekaragaman hayati bagi Indonesia. Menurut mitos yang beredar luas di kalangan masyarakat sekitar, pesut ini memiliki legenda yang unik. Mereka meyakini bahwa pesut ini adalah jelmaan dari anak kecil yang berubah menjadi pesut. Karakter pesut pun menurut masyarakat setempat memiliki perilaku yang hampir mirip dengan manusia. Bahwa pesut itu berasal dari manusia, itu mungkin ribuan tahun yang lalu sudah itu. Jadi ada satu keluarga yang ada di Desa Pela atau di kampung dulunya itu, punya anak dua, kemudian ibunya ini memasak bubur. Nah, kalau sekarang itu buburnya sering sebut bubur ambul. Ketika ibunya ini sedang memasak, anaknya tidak tahan lagi karena sudah kelaparan, mencium aroma bubur ambul tadi. Sehingga belum masaknya bubur ambul tadi, anaknya langsung ngambil dan mereka kepanasan. Ketika mereka kepanasan, mereka terjun di sungai yang dekat di daerah Pela ini. Namanya Sungai Pela sampai sekarang. Ketika mamanya cari kemana-mana, anak tadi tidak ada kelihatan lagi. Kemudian setelah ditunggu beberapa jam, ternyata muncullah binatang menyerupai lumba-lumba. Nah, mungkin kaget mamanya itu, mungkin ada sebutan tentang pesut itu. Nah, akhirnya anak yang dua tadi berubahlah menjadi pesut karena makan bubur ambul tadi. Dan sampai sekarang bubur ambul itu ada di desa kita. Buatannya dari tepung sama gula merah. Desa Pela merupakan lokasi strategis untuk bisa menjumpai pesut setiap saat. Aliran Sungai Pela yang tenang, kelimpahan ikan sungai yang banyak adalah faktor yang membuat pesut ini sering melintasi Sungai Pela, salah satu anak Sungai Mahakam yang terhubung dengan Danau Semayang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kalau Sungai Pela memang dari dulu merupakan salah satu habitat favorit dari pesut karena Pela ini menyambung ke Danau Semayang. Kalau di Danau Semayang itu memang banyak ikan, apalagi kalau lagi musim mau air keluar dari danau itu banyak ikan juga ikut turun dari danau dan ya itu momen banyak nelayan juga menangkap ikan, termasuk juga pesut rame-rame mencari ikan. Nah, pas pemijaan pesut bisa masuk ke rawa karena airnya agak tinggi, jadi pesut mencari ikan di rawa. Keberadaan pesut di Desa Pela ini menjadi anugerah bagi masyarakat setempat. Desa Pela berusaha untuk menjadikan pesut sebagai salah satu atraksi ekowisata. Bagi masyarakat Desa Pela, pesut ini menjadi salah satu indikator kelimpahan populasi ikan yang ada di sepanjang aliran Sungai Pela. Sehingga masyarakat bisa mengetahui musim-musim kelimpahan jumlah ikan yang ada di sekitar aliran Sungai Pela. Artinya potensi Desa Pela ini untuk menjadi desa wisata, ekowisata itu sudah ada. Tapi kita belum memahami makna daripada wisata ini tadi. Kalau dulu itu, nah, 2017 setelah kita akhirnya jalan-jalan kemana-mana, itu baru di situ di 2017 saya timbul pemikiran dari segelintir anak-anak muda di sini untuk membentuk kelompok itu. Nah, akhirnya dengan kebetulan itu saya waktu itu merespon dan menyupport dengan sepenuhnya. Namun, keberadaan pesut ini bukan berarti tidak memiliki tantangan. Dari tahun ke tahun populasi pesut di sekitar Sungai Mahakam terus menurun. Saat ini populasi pesut di sepanjang aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur tercatat di tahun 2021 sejumlah 81 ekor. Yang belum pernah biarin, yang belum pernah jangan maju, yang belum pernah jangan maju, yang belum pernah
Jangan deh, hati-hati yang belum. Beberapa kasus kematian pesut yang diketahui diantaranya akibat tersangkut jaring ikan yang disebut rengge, tertabrak oleh kapal-kapal tongkang, dan akibat menelan sampah popok bayi. Selain itu, perkembangbiakan pesut di alam bebas dikenal sangat sulit. Kondisi ini mendorong beberapa peneliti untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk melakukan perubahan perilaku yang aman untuk pesut di sepanjang aliran Sungai Mahakam dan di Desa Pelah. Ya, kematian itu ada berbagai faktor yang menyebabkan kematian pesut. Tapi yang nomor satu adalah memang sekitar 67% dari kematian yang diketahui disebabkan oleh jaring, ya, alat insang gitu, jaring insang. Kenapa bisa terjadi? Karena kadang-kadang jaring insang yang punya mata rengge ukuran besar itu kadang-kadang bisa salah pasang. Jadi misalnya pasangnya lebih melintang ke sungai, ke tengah sungai, sehingga dia membutuhkan berat supaya dia tertahan di dasar. Nah, otomatis kalau pesut tersangkut karena mungkin tertarik dengan ikan yang ada di dalamnya, salah satu sirip atau bagian dari ekor, tidak bisa lepas diri sendiri karena terlalu berat dia mau naik ke permukaan. Dan pesut itu kan punya paru-paru sehingga dia harus naik ke permukaan karena lubang nafasnya ada, hidung dia kan di atas kepala gitu. Jadi otomatis kalau dia tidak bisa naik ke permukaan ya dia akan mati tenggelam di dasar sungai seperti itu. Kami pernah menemukan pesut itu di dalam lambung ada popok bayi. Setelah dia makan tidak bisa ada makanan lain masuk ke dalam lambung lagi karena dia mengembang. Jadi akhirnya mati kelaparan. Jadi itu hal-hal yang mungkin tanpa disadari, mungkin orang juga tidak ingin, tapi karena mungkin kurang sosialisasi, akhirnya tidak tahu. Memang kita tidak bisa memaksa pesut untuk kawin poligami atau tidak poligami atau monogami ya, tidak bisa. Atau juga tidak bisa melarang pesut untuk mati secara alami, nggak bisa. Memang karena itu memang kejadian yang salah satu kejadian yang kita paling banyak kan 66% memang karena jala ya, jala pinggir atau yang namanya rengge tadi. Itu tadi salah satu caranya adalah dengan yang saat ini kami lakukan, yaitu dengan memasang pinger, alat pinger yang untuk mengusir pesut. Tetapi pinger tadi itu sudah dimodifikasi sehingga tidak membahayakan pesut, tapi hanya mengamankan dari jala. Itu yang salah satu cara. Yang kedua yaitu mengurangi kerusakan. Bahkan kalau bisa memperbaiki kerusakan yang ada di daerah perkembangbiakan ikan. Sebenarnya tujuan konservasi ini mensejahterakan rakyat kok. Satwa ini hanya ikutan. Kalau rakyatnya sejahtera, saya yakin pesutnya juga ikut sejahtera. Karena masyarakat dengan mudah bisa dilarang, jangan nyetrum, jangan mukat, jangan troll. Karena udah cukup nih ikan untuk mereka ini bisa kita, istilahnya bisa menjamin kehidupan mereka. Mereka saya yakin nggak semua orang serakah, ya kan? Udah cukup, udah. Akhirnya pesut juga lebih aman gitu. Tapi karena itu tadi lingkungannya sudah rusak, degradasi, kemudian juga mohon maaf anaknya mungkin banyak karena ya itu tadi beban ekonomi yang meningkat, akhirnya melakukan hal-hal yang ilegal atau yang merusak berakibat kepada kematian pesut. Nah, itu tadi. Karena persaingan itu tadi, kompetisi di alam antara manusia dengan pesut itu sangat tinggi. Tapi bagaimana caranya kita mengurangi persaingan itu tadi? Yaitu tadi dengan memasang pinger, memberikan alternatif mata pencarian selain perikanan, kemudian juga memberikan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan untuk keahlian-keahlian, ya semacam itu. Menjaga keberlangsungan hidup pesut di sepanjang aliran Sungai Mahakam adalah tanggung jawab kita bersama. Diperlukan usaha-usaha kolaboratif dan sinergi yang nyata untuk mengupayakan kelestarian pesut. Dengan menjaga kelestarian ekosistem di aliran Sungai Mahakam, maka yang diuntungkan adalah masyarakat yang ada di sekitar aliran Sungai Mahakam. Kalau pesut menurut saya itu kan mungkin warisan dari Indonesia milik ya, jadi tentu saja juga milik bersama dan juga perlu diperjuangkan kelestarian mereka bersama. Tidak bisa hanya dari masyarakat, tidak bisa hanya dari LSM atau hanya dari pemerintah. Otomatis semua pihak perlu kolaborasi dengan jangan sampai pesut itu akan punah. Sementara itu masih bisa kita kembalikan keadaan ya.
apalagi kalau misalnya keadaan upaya kita untuk membuat air lebih bersih, misalnya perusahaan juga harus lebih perhatikan polutan yang masuk ke sungai, jangan sampai itu masuk ke sungai karena ikan yang dimakan masyarakat juga makan, dan pasti akan dampak ya apabila makan ikan yang tercemar seperti itu. Jadi untuk itu ya perlu kerjasama semua itu, saya rasa itu akan membantu untuk survival pesut.